Jemaat sekalian, sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-23 seluruh 6 ayatnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat datang. Selamat datang kepada Anda semua, dan khususnya Anda yang pertama kali beribadah di ICC, Anda yang sedang visiting dari Indonesia, dari state lain. Welcome. Kita berada di dalam sebuah seri khotbah yang baru dimulai minggu yang lalu, berjudul A Shepherded Life, hidup yang digembalakan. Hidup yang digembalakan oleh Yesus sendiri. Nah, kita akan melihat Mazmur 23 secara pelan-pelan. Setiap ayat, setiap minggu. Dan hari ini kita akan melihat ayat yang kedua. Padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Tujuan dari seri khotbah ini adalah supaya Anda yang sudah lama jadi orang Kristen, Anda semakin mengalami Yesus sebagai gembala Anda, dan pengalaman itu semakin manis. Pada waktu Anda semakin memahami betapa Dia itu sangat committed, sangat komit untuk Anda. Kalau Anda belum Kristen, kalau Anda baru jadi orang Kristen, atau Anda sudah lama mundur dari Tuhan, tidak merasakan manisnya persekutuan dengan Tuhan, doa saya dalam melalui seri khotbah ini, Yesus Gembala yang baik itu memberikan kepada Anda sukacita yang berkelimpahan, dan Anda kembali kepadanya. Minggu lalu kita sudah melihat, saudara, arti kata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maksudnya adalah kalau Yesus adalah gembala Anda, dan Anda adalah dombanya, ini tidak berlaku bagi semua orang, tapi kalau Anda adalah dombanya, Anda tidak akan kekurangan segala sesuatu yang menurut gembala Anda butuhkan untuk kebaikan Anda dan untuk kemuliaan namanya. Itu menjadi inti khotbah minggu lalu. Kalau Yesus adalah gembala hidupmu, Anda tidak akan kekurangan segala sesuatu yang gembala Anda pandang perlu untuk kebaikan Anda dan untuk kemuliaan namanya. Bahasa yang ditulis oleh Dallas Willard demikian. The Lord is my shepherd, I have life without lack. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku memiliki hidup tanpa kekurangan. Dengan kata lain, kalau Tuhan adalah gembalaku, apalagi yang aku butuhkan? Seperti lagu yang kita baru nyanyikan, kalau Kristus itu cukup, apalagi yang aku butuhkan? Saudara, Mazmur 23 itu adalah satu Mazmur yang pendek, cuma 6 ayat. Tapi yang lebih luar biasa adalah sebetulnya summary-nya ada di ayat yang pertama, kemudian penjelasannya di ayat yang kedua, 3, 4, 5, 6. Hari ini kita akan melihat bahwa kita tidak akan kekurangan karena Dia menyediakan padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Saudara, untuk seri khotbah ini saya memakai beberapa buku untuk membantu saya memahami, dan saya pikir kalau saya khotbah setiap minggu cuma 1 ayat, apakah cukup untuk 30-35 menit? Dan di luar dugaan saya, saudara, semakin saya mempelajari, semakin saya sadar betapa dalam firman Tuhan itu. Ada buku yang saya pakai dari sekian yang saya pakai yang berjudul A Shepherd's Look at Psalm 23 dalam slide berikutnya. Dan buku ini adalah buku yang sangat precious, saudara. Kenapa?
bukan hanya karena ini best selling book, tetapi karena penulisnya adalah benar-benar seorang gembala yang kerjaannya itu dealing dengan domba. Dia juga adalah seorang peneliti agrikultur dan dia adalah seorang yang ngerti doktrin. Lalu saudara, background dan expertise ini digabungkan menulis buku yang saya kira sangat-sangat insightful. Dan dia mengatakan dalam bukunya, pada waktu Yesus, Mazmur 23, Daud menulis ya, bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia bilang begini, sebagai seorang gembala saya tahu seekor domba tidak mungkin bisa berbaring di padang yang berumput hijau kalau dia tidak lepas dari 4 kondisi ini. Yang pertama, fear, friction, fleece, and famish. Dia tidak pakai 4F ini ya, tapi saya mencoba untuk memakai 4F supaya Anda ingat. Dia harus bebas dari rasa takut, dari tekanan, konflik, dari fleece itu kutu dan seterusnya, dan dari rasa lapar. Ya, mari kita lihat keempatnya saudara. Pada waktu kita go through 4 hal ini, mari kita refleksi, karena ini tujuannya untuk Anda refleksi di awal tahun. Apakah kesulitan kita untuk berbaring di padang yang berumput hijau yang Allah sediakan? Itu mungkin karena kita masih bergulat dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah fear, rasa takut. Domba itu gampang sekali kaget dan takut, saudara. Ya, saya akan membacakan kutipan dari buku ini demikian. Domba adalah hewan yang sangat penakut dan mudah panik. Bahkan seekor kelinci liar yang tiba-tiba melompat dari balik semak bisa membuat seluruh kawanan domba itu berhamburan. Bukan hanya itu, ketika satu domba yang ketakutan lari, selusin lainnya akan ikut berlari dengan membabi buta tanpa tahu apa yang membuat mereka takut. Satu hari seorang teman dari kota datang mengunjungi kami dengan membawa seorang anak anjing kecil, seekor papi. Saat dia membuka pintu mobil, anak anjing itu melompat ke rumput. Dan hanya dengan satu pandangan pada anjing kecil yang tak terduga itu, lebih dari 200 domba saya yang sedang tadinya beristirahat di dekat sana langsung melompat dan lari melintasi padang rumput dengan sangat ketakutan. Lalu Philip Keller menulis begini, selama ada sedikit saja kecurigaan akan bahaya dari anjing, coyote, singa gunung, beruang atau musuh lainnya, domba itu akan berdiri siap untuk lari demi menyelamatkan nyawa mereka. Mereka hampir tidak memiliki cara untuk membela diri. Mereka adalah makhluk yang lemah, penakut, tidak berdaya, dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan berlari. Selesai quote-nya. Saudara tahu ada satu cerita tentang seorang gembala. Dia itu menaruh tali ya di pintu barn-nya, ya, tempat para domba itu tidur kalau malam. Nah, saudara, ketika ada tali itu, dia membiarkan beberapa dombanya untuk lompat, ya. Setelah kira-kira 5 domba lompat, saudara, dia kemudian potong tali itu. Saudara, apa yang terjadi berikutnya? Domba-domba yang lain itu langsung ikut lompat, padahal sudah nggak ada talinya, saudara ya. Jadi jumping over the invisible rope gitu ya. Lalu mereka pada komplain, gimana sih ada tali? Ya, kok siapa yang pasang tali ini? Padahal sudah nggak ada. Kenapa, saudara? Mereka tidak bisa mikir bahwa sudah tidak perlu lompat. Ada satu lagi cerita yang lucu di Turki tahun 2005. Ada seekor domba dari kawanan yang besar, itu dia lompat ke jurang dan mati, saudara. Melihat temannya melakukan itu, semuanya langsung ikut terjun bebas. Seluruh dari 1.500 kawanan domba itu. Saudara tahu 400 mati, yang 1.100 selamat karena mereka terjun di atas teman-temannya yang empuk yang sudah mati itu. Saudara, ini cerita yang lucu. Ya, kalau di kartun itu Anda lihat ada satu domba yang bilang, "Tunggu dulu, ada sesuatu yang salah." Ini nggak mungkin, saudara ya, ini kartun yang scientifically tidak akurat. Kenapa? Karena nggak mungkin ada domba yang tiba-tiba pinter bilang, "Jangan terjun, nanti mati," gitu ya. Nggak ada, saudara.
Cerita ini mungkin lucu sampai kita ingat bahwa pada waktu Yesus bicara soal domba, dia sedang ngomong tentang Anda dan saya. Yang konyol, yang bodoh, yang tidak berdaya adalah Anda dan saya. Jadi ciri khas domba itu 4D. Dirty, bukan hanya kotor saudara, tapi dumb, directionless, and defenseless. Apa artinya bagi kita? Apa implikasinya bagi Anda dan saya? Saudara, kita seringkali juga mengalami ketakutan, bukan? Itu sebab kita tidak bisa berbaring di padang yang berumput hijau. Tidak menikmati keselamatan dan sukacita keselamatan yang Yesus sudah berikan. Kenapa saudara? Karena kita hidup penuh ketakutan. Takut akan ketidakmenentuan masa depan. Takut ada sesuatu yang terjadi pada kita. Takut gagal. Takut mengambil tanggung jawab yang baru di tahun yang baru ini. Takut mengambil keputusan yang penting dalam hidup. Nanti kalau salah gimana? Takut ditolak. Itu sebab nggak berani PDKT gitu ya, nggak berani maju untuk tanya, do you want to go out with me? Takut ditolak. Takut kesepian. Saudara, kita punya banyak takut-takut yang lain. Ada sebuah majalah yang bernama Business Week. Anda tahu abad ini sudah mencapai 1/4 ya, sudah 2025, itu berarti 1/4. Lalu majalah Business Week ini bertanya saudara kepada banyak sekali orang-orang yang berusia 25 dari berbagai tempat. Ya, next slide. Dan mereka bertanya ke beberapa orang. Beberapa pertanyaan, salah satu yang mereka tanyakan adalah apa yang Anda paling takutkan di tahun yang baru ini? Ini beberapa jawaban saudara, saya kasih 3 saja. Sofia di Texas bilang begini, saya takut kalau saya itu terlalu royal, terlalu banyak keluarin duit dan nanti kalau ada hal-hal yang emergency saya sudah tidak punya tabungan. Saya takut saya tidak bisa lagi membayar biaya hidup yang tinggi ketika Donald Trump menjadi presiden dan ada tarif yang dia akan berlakukan. Ini di Amerika ya. Seorang lagi yang bernama Jade di Chicago bilang, saya sudah sukses dalam karir tapi saya khawatir apakah saya bisa mempertahankan kesuksesan karir saya tersebut. Lalu ada yang bernama Adira di Jakarta. Dia bilang begini, saya khawatir ketidakmenentuan masa depan akan pekerjaan saya, akan relasi saya. Saya punya beban bagaimana bisa hidup memenuhi ekspektasi orang lain. Sementara saya masih mencari tahu saya ini mau jadi apa. Itu ketakutannya. Saudara, saya tidak tahu apa yang hari ini Anda takuti. Dan kalau Anda mau jujur, pasti kita punya rasa takut itu. Kalau bukan tentang Anda sendiri, anak Anda, cucu Anda, kita punya hal-hal yang buat kita sulit berbaring di padang yang berumput hijau. Apa itu? Yang kedua saudara, yang membuat kita sulit berbaring adalah friction, konflik. Anda tahu di dalam setiap grup binatang ada hierarki ya. Kalau di ayam itu namanya pecking order. Nah kalau di domba itu namanya butting order. Saya juga baru belajar soal ini saudara. Butting order itu BUTT gitu ya. Jadi diseruduk saudara supaya dia menang. Nah di dalam kawanan domba biasanya seekor domba perempuan yang dominan, yang arogan, yang jahat itu selalu menjadi kepala dari kawanan domba dan dia biasanya mencoba untuk mendapatkan tempat yang paling baik untuk merumput dan makan dengan melakukan beberapa hal. Dia akan datang ya ke domba lain. Lalu dia akan menegangkan lehernya, memiringkan kepalanya, lalu membuka matanya segitu besar dan kemudian mengatakan kira-kira begini ya kalau bisa ngomong gitu ya. Scoot over, get lost gitu ya. Pergi, ini adalah tempat saya. Kalau enggak mau,
saudara, dia akan seruduk domba yang lain tersebut dan dia akan menjadi the top sheep, ya, bukan top dog tapi top sheep. Dan ini sebabnya kenapa konflik yang terjadi hampir setiap hari itu membuat para domba itu, saudara, menjadi domba yang selalu tegang, yang tidak rileks. Dan betapa ini adalah gambaran manusia modern. Manusia modern yang selalu mencoba untuk keeping up with the Joneses, keeping up with the Kardashian. Kapan saya bisa jadi kayak dia? Keeping up with the Kardashian kids gitu ya. Kapan anak saya bisa jadi kayak anak mereka? Kita mencoba sekuat tenaga untuk menjadi the top sheep. Kita mencoba untuk bersaing dengan orang lain supaya kita naik ke totem pole yang lebih tinggi. Itu sebab, saudara, ada satu sense of discontentment, enggak puas. Masa cuman begini? Dan ketidakpuasan itu kemudian melahirkan rasa iri hati yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Anda tahu. Saya harus jadi lebih baik, lebih kaya, lebih sukses, lebih pandai, dan seterusnya. Saudara, apa yang dilakukan oleh sang gembala untuk menolong dombanya dealing dengan fear and friction, rasa takut dan konflik tersebut. Philip Keller yang menulis buku tadi itu, dia mengatakan begini, sebetulnya yang dilakukan itu simple. Dia hanya hadir, dia muncul di depan para domba itu, dan itu akan menenangkan dan meyakinkan domba-domba yang ada di sana bahwa kalau ada pemiliknya, ada protektornya, maka mereka tidak perlu takut lagi tentang akan bahaya apapun. Sesuai di dalam kehidupan Kristen kita, tidak ada yang bisa menggantikan sebuah awareness, kesadaran bahwa Yesus itu selalu ada di sebelah kita, selalu menggenggam tangan kanan kita. Ada seorang yang mengatakan kalau di tahun yang baru itu gelap, kita nggak tahu apa yang kita akan jumpai. Yang Anda butuhkan bukan terang, yang Anda butuhkan adalah tangan yang kuat menggenggam Anda. Kalau ada tangan yang kuat itu, lengan Allah yang kekal itu menggenggam Anda, maka kegelapan segelap apapun Anda nggak perlu takut. Dan itu yang seharusnya dialami para domba itu, dan itu yang seharusnya kita alami. Saudara, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kesadaran kepada Anda bahwa Yesus hadir, Yesus dekat, Yesus menolong Anda setiap saat dan Dia tidak pernah terlambat. Tidak heran Rasul Paulus bisa berkata, jangan khawatir tentang apapun juga, ya kan, di Filipi 4. Saya suka heran dengan ayat itu. Bagaimana Paulus, saya bisa tidak khawatir dalam dunia yang sudah jatuh ini. Ini kan ayat yang tidak masuk akal. Jangan khawatir tentang apapun juga. Sudah tahu jawabannya. Ayat itu bisa masuk akal. Jangan khawatir tentang apapun juga. Karena gembalamu ada di dekatmu. Dan dia menggenggam tangan kananmu. Itu sebab dalam segala sesuatu, permohonanmu, kekhawatiranmu itu ubahlah menjadi doa dengan ucapan syukur. Dengan demikian, saudara, kekhawatiran kita tidak mendominasi kita, tetapi menjadi sebuah doa yang membuat kita semakin yakin bahwa ada Yesus yang dekat dengan kita. Bagaimana dengan friction, dengan tekanan itu? Sama halnya. Waktu Yesus hadir di dekat kita, saudara, ada satu rasa aman. Kita tidak lagi perlu opini, pujian, penerimaan dari bos kita, sahabat kita, bahkan orang tua kita, atau suami dan istri kita, atau siapapun dan apa yang mereka pikirkan dengan kita. Kita berhenti menjadi budak opini orang lain. Kenapa? Karena Yesus hadir bagi Anda dan pendapatnya menjadi pendapat yang paling penting. Opininya adalah apa yang penting dalam hidup Anda. Pada waktu Dia hadir, aku di dalam Dia, Dia di dalam aku, maka saudara, Anda mendapatkan ketenangan, kedamaian yang sejati. The affection of the good shepherd is more important than the adulation of people.
Afeksi yang diberikan oleh gembala yang baik itu lebih penting daripada pujian orang lain. Demikian Paulus bisa berkata, aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Aku nggak iri dengan orang lain. Aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku belajar, kalau lebih tidak sombong, kalau kurang tidak marah kepada Tuhan. Aku sudah belajar mencukupkan diri. Kenapa? Karena aku tahu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau Kristus menjadi bagianku, itu cukup bagiku. Sesuai dengan begitu tidak ada lagi friksi, tidak ada lagi keinginan dan ambisi yang belum dikuduskan untuk menjadi lebih di luar porsi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Mari kita lihat yang ketiga, saudara, kutu atau fleece. Nah, saya Google untuk persiapan khotbah ini, saudara, parasites of sheep, dan saya diberitahu oleh Google ada 16 jenis parasit yang menyerang domba setiap saat. Namanya ini, saudara: tapeworms, roundworms, lungworms, barberpole worms, coverworms, liver fluke, lice, ticks, nasal-bored, fly maggots, dan 8 parasit lain yang namanya dalam bahasa Latin saya nggak bisa pronounce. Banyak banget. Ini yang paling mengerikan. Ya, namanya stick-tight fleas. Dan jenis kutu ini, saudara, dia menempel di pipi dan telinga dari domba. Dia akan nempel selama 3 minggu, bertelur di telinganya, di pipinya, saudara, dan menjadi tormentor, menjadi penyiksa dari domba tersebut, membuat domba tersebut tidak mungkin bisa berbaring dan beristirahat. Kalau domba ini dihinggapi oleh kutu ini, mereka akan selalu lari kanan dan kiri, saudara. Mereka akan selalu mencoba untuk shake off the fleas, dan mereka tidak akan pernah bisa berbaring. Itu sebab salah seorang penulis lain yang berkata tentang kawanan umat gembalaan, yaitu John Stott, dalam bukunya Living Church, dia menulis begini. Saya terjemahkan ya. Domba itu bukan binatang yang bersih dan lucu, meskipun mereka kelihatan begitu dari jauh. Kalau Anda nyetir ke luar Victoria, ya, saya 2 minggu yang lalu saudara di Tassie gitu ya, terus jauh-jauh melihat padang yang hijau, ada banyak domba yang merumput. Aduh, lucu, bersih, kayaknya mungil gitu ya. Anda kepengin cuddle mereka. John Stott mengatakan, no, mereka bukan binatang yang seperti itu. On the contrary, dikatakan mereka itu kotor dan selalu dihinggapi kutu-kutu yang mengerikan. Mereka selalu harus dicemplungin ke bahan-bahan kimia yang begitu kuat untuk menghilangkan kutu, ticks, dan berbagai macam worms yang ada di tubuh mereka. Mereka tidak pandai ya, dan mereka itu sangat penuh pemberontakan. Dan aku sebetulnya sangat tidak ingin untuk mengaplikasikan metafora ini kepada umat Allah. Tapi saudara, itu realitanya. Jadi kalau Anda melihat domba yang lucu kayak Shaun the Sheep itu ya, itu cuma muncul di kartun Sabtu pagi. Tapi realitanya tidak seperti itu, saudara. Dan bukankah itu juga kehidupan kita? Kita selalu hidup dipenuhi dengan kutu. Kutu ini bisa mulai dari hal-hal yang annoying sampai hal-hal yang major dalam hidup kita yang membuat kita itu sangat menderita. Ya kan? Saya tidak tahu apakah hidup Anda dipenuhi dengan annoyances, dipenuhi dengan berbagai macam iritasi karena berbagai hal. Bukan necessarily penyakit, saudara. Tetapi orang-orang yang brengsek yang ada dalam hidupmu, misalnya mungkin rekan kerja, mungkin bos, mungkin orang di rumah yang Anda pikir, annoying banget sih pasanganku gitu ya. Saudara, kita hidup dalam realita yang seperti itu. Apa yang gembala kita lakukan? Kalau Anda
hidup dengan berbagai macam annoying people itu, Anda perlu dicemplungin di kimia yang keras. Maksudnya apa? Anda memang harus melalui itu semua supaya Anda menjadi domba yang sehat, supaya Anda bisa berbaring di padang yang berumput hijau. Anda harus melalui hidup bersama orang-orang yang menyebalkan itu, supaya Anda menjadi orang yang semakin serupa Kristus dan sungguh bisa menikmati dengan gratitude, dengan contentment, kasih Kristus yang tidak berkesudahan itu. Itu sebabnya Yesus datang untuk memberikan kepada kita quietness and calmness di dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, famish. Ini termasuk rasa lapar akan rumput yang hijau itu dan juga kehausan akan air yang jernih. Jangan lupa Daud waktu menulis ini dia ada di Palestina. Palestina itu kering sekali di atas matahari yang sangat terik. Jadi padang yang berumput hijau itu tidak terjadi dengan sendirinya. Seorang gembala, seorang petani harus bekerja begitu keras untuk mengubah tanah yang tandus itu menjadi padang yang berumput hijau. Bagaimana caranya? Saya mencatat ada 6 hal yang mereka lakukan minimal. Yang pertama, semua batu-batunya dipinggirin, lalu semua roots dan stems itu dicabut, lalu ada plowing, ada tanah yang harus disiapkan, lalu ada seeding, ya menanamkan benih-benih special grains dan legumes, lalu diirigasi dengan air, lalu kemudian muncullah crops of forage untuk memberi makan para binatang tersebut. Jadi pada waktu ada padang yang berumput hijau, menurut catatan saudara, dan domba-domba itu makan setiap hari, dalam waktu 100 hari mereka bisa naik 50 kilo. Luar biasa ya. Siapa di sini yang liburan kemarin ya naik 50 kilo? Nggak ada kan? Ini domba dalam waktu 3 bulan bisa naik sampai 50 kilo. Sementara domba yang ada di dalam padang yang tidak ada rumputnya sama sekali, mereka akan terus lapar dan berkeliaran sana sini untuk mencari sesuap rumput. Demikian juga dengan air, saudara. Mereka akan mencoba mencari air yang bersih, tetapi masalahnya begini, domba itu karena kebodohannya, mereka tidak pernah tahu ada air yang bersih meskipun 3 meter di depan mereka. Itu sebabnya mereka seringkali settle for less. Kalau sudah ada air depan mereka meskipun kotor, mereka pasti minum. Meskipun air itu penuh dengan bakteri, penuh dengan berbagai macam kotoran, saudara, mereka akan berhenti dan minum. Mereka akan bilang, so what? Kalau aku menikmati sekarang kenapa emang gitu? Kenapa nggak boleh? Itu yang seringkali mereka lakukan, dan bukankah itu adalah gambaran Anda dan saya? Kita seringkali sangat kompromi lalu bilang kalau gini aja masa sih nggak boleh? Lalu kita minum di air yang kotor hanya demi kenikmatan sesaat. Berapa dari Anda yang seringkali seperti itu? Padahal Tuhan sudah menyediakan air yang tenang. Anda cari air yang kotor karena kenikmatan sesaat tersebut. Saudara, Anda tahu musuh terbesar kita bukan dosa yang flagrant, tetapi hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap hari. Musuh terbesar kita untuk jauh dari Tuhan seringkali bukan dosa yang besar, tetapi berkat-berkat Tuhan yang baik yang tanpa kita sadari, kemudian kita jadikan yang paling terutama dalam hidup kita, dan kita lupakan Tuhan. John Piper menulis begini, saudara. Saya terjemahkan ya, musuh terbesar dari lapar akan Allah, rasa lapar, bukan racun. Karena kita pasti nggak akan makan racun, melainkan apple pie. Atau mungkin kalau saya ganti, bukan apple pie tapi coklat gitu ya. Bukan jamuan pesta orang fasik yang membuat nafsu kita terhadap surga tumpul, melainkan ngemil tanpa henti di meja dunia. Bukan pornografi yang menjadi masalah, melainkan berbagai tayangan yang kita serap setiap malam. Justru kalau Anda tidak punya relasi dengan Tuhan yang manis, yang intim, padang yang berumput hijau,
Air yang tenang itu menggambarkan satu relasi yang tidak putus dengan Tuhan. Tapi kok saya nggak pernah punya itu, hidup saya kering. Sudah tahu kenapa? Karena ada hal-hal yang kecil yang Anda nikmati setiap hari yang membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Ngemil tanpa henti di meja dunia. Saudara, cemilan apa yang Anda nikmati setiap hari? Yang membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Mungkin itu sosial media. Mungkin apa yang Anda dengar, apa yang Anda tonton, apa yang Anda baca setiap hari, tanpa perlahan itu membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Saudara, hal-hal yang baik, berkat yang baik dari Tuhan, kalau Anda lupa akan pemberinya, maka berkat itu akan berubah menjadi kutuk. Karena kemudian Anda menikmati berkat itu dan lupa pemberi berkatnya. Tidak salah kalau Anda itu mencari pengetahuan, mengejar karir dan kekayaan, kuasa, mendengar musik, seni, budaya, main sport, traveling dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang salah dengan semua itu, karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Tetapi tidak ada dari satu hal itu pun yang akan membuat Anda menjadi dipuaskan di dalam hati Anda. Anda tahu kan apa yang dikatakan Bapak Agustin? Tuhan, kau menciptakan aku untuk dirimu. Dan sampai aku bertemu dengan kau, maka jiwaku selalu akan tidak pernah dipuaskan. Jauh sebelum Agustin, saudara, Nabi Yeremia berkata tentang Tuhan yang bilang begini di Yeremia 2:13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Justru kalau Anda mencari kenikmatan di dalam segala sesuatu yang bukan Tuhan, Anda sedang minum dari kolam yang bocor. Tidak heran Anda akan terus kecewa. Yesus berkata, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minumlah. Ada filosofi dunia yang bilang seperti ini, saudara. The grass is not greener on the other side, it's greener when you water it. Rumput tetangga itu tidak akan lebih hijau dari engkau. Yang lebih hijau adalah di mana engkau menyiraminya. Maksudnya apa peribahasa ini? Anda pernah dengar ya ini ya? Maksudnya begini, saudara. Anda perlu tahu apa yang Anda inginkan. Anda perlu set goals. Anda perlu mencapainya dengan intensitas dan attitude yang positif. Anda harus berani mengambil risiko. Jadi semuanya adalah Anda, dan Anda. Ini tidak alkitabiah, ini sekuler, saudara. Yang Kristiani, yang biblikal adalah seperti ini. The grass is always greener where Jesus is. Rumput itu akan selalu lebih hijau di mana ada Yesus. Baik itu di tempat yang sulit, di tempat yang mudah. Kalau ada Yesus, maka itu akan padang yang berumput hijau. Sudah tahu ketika bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dikatakan bahwa tanah perjanjian itu adalah the land flowing with apa? Milk and honey. Tanah yang akan berlimpah susu dan madu. Sudah tahu itu gambaran apa? Itu adalah gambaran padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Karena coba Anda bayangkan, dari mana susu itu berlimpah? Dari para domba, sapi dan seterusnya. Dari mana ada madu yang berlimpah? Ketika padang itu blossoming, lalu ada lebah, ya kan, dan seterusnya. Setelah itu adalah gambaran bagaimana kita keluar dari hidup yang penuh dosa. Perbudakan Mesir itu melambangkan hidup yang penuh dosa. Dan datang kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Dan Anda mendapatkan hidup yang penuh dengan sukacita. Berlimpah susu dan madu. Itu yang Yesus janjikan. Kalau gitu kaitannya dengan Injil apa? Saudara,
Padang yang berumput hijau dan air yang tenang itu melambangkan tidak lain dan tidak bukan adalah kehadiran Yesus itu sendiri yang memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Tapi bukan hanya dia itu adalah gembala yang baik, tetapi dia sendiri, saudara, menjadi padang yang berumput hijau. Dia sendiri menjadi air yang hidup itu. Yohanes 6:35 mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak lagi lapar. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak lagi haus." Saudara perhatikan itu. Jadi di mana kita bisa dapat padang yang berumput hijau? Datanglah kepada Yesus. Di mana kita bisa dapat air yang tenang? Datanglah kepada Yesus. Kapan dia memberikan itu? Pada waktu dia mati di atas kayu salib. Dia menjadi roti yang terpecahkan untuk kita bisa memakannya dan menikmatinya dan dipuaskan. Dia menjadi air yang hidup ketika darahnya mengalir bagi kita, saudara, supaya Anda dan saya ketika datang kepadanya, Yesus bilang, dari dalammu akan keluar aliran-aliran air hidup. Saudara sekalian, Yesus adalah satu-satunya gembala yang pernah menjadi domba. Dia mati bagimu supaya Anda dan saya dipuaskan di dalam dia. Dialah padang yang berumput hijau kita. Dialah air hidup itu sendiri. Maukah Anda datang kepadanya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, berteduh di hadapan Tuhan, dan mengakui dosa kita dan keinginan kita untuk kembali kepadanya.